Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bapak-bapak, om-om, dan juga kang mas yang keren-keren di sana. Kita akan membahas seputar MotoGP hari ini tentang Marc Marquez menginginkan titel ke-9 ataupun juara dunia ke-9-nya. Marc Marquez telah kembali setelah musim yang sangat sulit. Marc Marquez siap untuk mengincar juara dunia ke-9 kalinya. Kalau di MotoGP kan dia baru 6 ya, dan ini akan menjadi ke-7 kalau dia mampu gitu ya. Karena total seluruhnya Marc Marquez memiliki 8 gelar juara dunia. Dan apakah bisa Marc Marquez untuk meraih gelar ke-9-nya? Mari kita bahas. Memang Marc Marquez ini tidak pernah menyembunyikan keinginannya untuk menjadi juara dunia untuk ke-9 kalinya. Marc Marquez ingin membuktikan bahwa ia adalah yang terbaik di dunia. Karena Marc Marquez memiliki talenta yang luar biasa dan juga pengalaman yang tidak tertandingi. Apalagi Marc Marquez mengendarai motor Ducati yang sangat kompetitif. Tentunya peluang dari Marc untuk menjuarai ini sangatlah besar ya. Karena seperti yang saya bilang di video sebelumnya, memang Ducati memilih GP24 karena memang sangat kompetitif. Apalagi sudah resmi kata Ducati, mesin 24 akan dipakai sampai 2 tahun yakni 2025 sampai 2026. Inilah keputusan yang harus diambil oleh Ducati karena memang jika memilih mesin 25, kata Pecco Bagnaia memang dengar kabar bahwa Pecco bilang mesin GP25 ternyata lebih cupu atau lebih bobrok dari GP24. Makanya cuman dia nggak mau bilang cupu atau bobrok karena menghormati tim Ducati yang mengembangkan mesin 25. Daripada itu dia bilang mesin ini bagus, kata Pecco, padahal mah ya biasa aja, malah lebih hancur dari mesin 24. Sangat jauh dengan mesin 24, maksudnya dengan GP24 seperti itu. Daripada itu, Marc Marquez menjadi yang tercepat di tes Buriram itu membuktikan bahwa dia siap untuk mengarungi musim ini dan berambisi untuk meraih gelar juara ke-9-nya. Dan komentar dari Marc Marquez, ia berkomentar tentang ambisinya ini, ia sangat bermotivasi untuk meraih gelar juara ke-9-nya. Tapi di sisi lain, Marc Marquez juga tahu bahwa ini tidak akan mudah tentunya. Tapi Marc kan selalu saja memberikan yang terbaik bagi tim manapun. Lagi di Honda pun ia memberikan yang terbaik walaupun dia dilempar sama motor Honda yang bapuk itu. Apalagi sekarang di Ducati yang kompetitif, pastinya ia akan memberikan yang terbaik bagi tim dan juga untuk dirinya yang ingin sekali meraih gelar juara ke-9. Apalagi Marc Marquez bilang dia bukan cuma ingin menyamai pencapaian dari Valentino Rossi, dia juga ingin meraih titel ke-10 ya. Kalau misalnya dia masih kuat gitu ya, nggak pensiun, dia masih ingin terus melanjutkan. Dikarenakan Valentino Rossi dan juga Marc Marquez memiliki insiden ataupun sampai sekarang pun tidak bisa damai gitu ya. Daripada itu fansnya Marquez dan juga fansnya Rossi selalu saja berdebat dan juga menghina satu sama lain gitu. Maksudnya itu supaya seru gitu ya. Itulah yang dinamakan dengan fans garis keras, tapi tidak apa-apa, itu menambah bumbu dari MotoGP. Karena MotoGP setelah tidak adanya Rossi memang bumbunya itu kurang asin atau kurang manis gitu ya. Harusnya pakai gula dulu 10 kilo gitu. Maksudnya misalkan MotoGP itu bukan cuma tentang balapan, tapi tentang media, rusuh, ataupun tentang ribut antara pembalap. Itu yang di luar balapan, itulah yang menjadi bumbu dan juga drama yang terjadi. Semakin ramai dan semakin meriah itu MotoGP seperti itu kan. Terlepas dari siapa yang salah, Marquez ataupun Rossi, ini menjadi bumbu drama yang sangat dinikmati oleh para pecinta MotoGP. Reaksi dari tim Ducati, mereka mengatakan mereka sangat mendukung tentang ambisi Marc Marquez ini ingin menjadi gelar juara ke-9. Tim Ducati bilang bahwa Marc Marquez adalah rider yang luar biasa dan mereka yakin Marc Marquez bisa meraih apa yang diinginkannya. Inilah yang disebut dengan ketemu jodoh ya gitu. Maksudnya ketemu Marc Marquez ingin kompetitif dengan motor dan Ducati juga sangat menginginkan Marc Marquez, apalagi Gigi Dall'Igna yang jatuh cinta pada Marquez katanya karena sudah mengincar dari dulu dan selalu menyulitkan di masa-masa ketika pembalapnya Andrea Dovizioso. Itulah mengapa Gigi Dall'Igna ini sangat terpukau dengan Marc Marquez yang memang balapnya ini dia beda dari yang lain dan salah satu rider terhebat. Apalagi Marquez menjadi rider termuda untuk bisa juara dunia gitu ya di tahun 2013, yang maksudnya pertama Marquez masuk ke MotoGP dia langsung juara gitu kan. Selanjutnya adalah perbandingan dengan rival-rivalnya Marc Marquez. Pastinya tidak akan semudah itu Ferguson, karena memang untuk gitu ya meraih gelar ke-9
harus menghadapi persaingan ketat dari rider-rider yang lain seperti itu. Tapi Marc Marquez menegaskan bahwa ia tidak takut sama siapapun karena memang dulunya dia juga tidak takut sama Rossi. Nama yang sangat besar dari Rossi udah menjadi ikon MotoGP. Marquez walaupun masih junior, dia berani untuk melawan seorang Rossi yang fansnya banyak dan dia sudah terkenal ikon MotoGP yang sangat banyak seperti itu. Inilah kelebihan dari Marc Marquez. Pembalap yang lain seperti Pedro Acosta, Martin, dan juga tim Yamaha ataupun Fabio Quartararo akan menyulitkan Marc Marquez. Karena Pedro Acosta ini yang bisa menyulitkan juga. Karena kenapa? Pedro Acosta, ia di musim lalu dia emang kan masih muda namanya juga. Dia terlalu terburu-buru, ambisius gitu ya. Wajar lah. Dia kan perform sebenarnya, dia tuh bisa melawan senior di barisan depan, cuma karena memang dia terburu-buru suka jatuh gitu maksudnya. Tapi Acosta bilang di musim ini memang motor KTM ini lebih kuat dan juga lebih bertenaga gitu ya. Dia optimis bahwa dia bisa konsisten di musim ini. Karena musim sebelumnya dia di tim satelit aja masih bisa konsisten gitu ya. Apalagi di tim pabrikan motornya lebih kuat. Inilah yang harus diwaspadai oleh Marc Marquez. Dan juga pembalap yang lainnya seperti Fabio Quartararo, Jorge Martin. Kalau Fabio kan dia ini kurang konsisten nih Yamaha gitu ya. Maksudnya Fabio Quartararo dia bilang bahwa dia senang dengan tes Sepang dia tercepat, tapi di Buriram dia malah melempem gitu. Maksudnya nggak nyampe barisan depan gitu tesnya, nggak peringkat 1 peringkat nggak masuk 3 besar Fabio Quartararo. Daripada itu Yamaha ini harus lebih berkembang lagi agar bisa di setiap sirkuit seperti Ducati bisa kompetitif dan juga bisa menyaingi barisan depan nantinya. Tapi memang rider utamanya Yamaha itu adalah Fabio Quartararo. Daripada itu Marc Marquez ini harus berhati-hati dengan Fabio ini karena memang dia punya gaya balap dan kita akan melihat Fabio Quartararo versi 2021 atau ketika dia itu Jurdun. Ditambah lagi juga ada Jorge Martin ya, tim pabrikan. Jadi yang bersaing ini mungkin tim pabrikan ya, seperti Aprilia, KTM sama Ducati gitu ya. Karena Jorge Martin juga kan walaupun dia lagi cedera gitu, tapi kalau misalnya dia bisa adaptasi cepat dengan Aprilia RSGP, dia bisa menjadi kompetitif. Karena memang Martin ini kan termasuk rider yang top juga. Cuma memang dia ini berharap di Ducati tapi ditendang juga gitu. Itu kasihan juga sih Martin. Tapi ya mau gimana gitu, itu kan udah keputusan. Tapi jika bisa gitu, BCK kemarin sudah membuktikan bahwa dia itu bisa mengendarai Aprilia ini dengan sangat cepat. Dan dia bisa masuk 3 besar pas di tes Buriram gitu ya. Dan Martin juga bisa, asalkan diadaptasi dengan cepat dengan RSGP ini, dia bisa berpotensi ngerecokin Marquez yang ingin Jurdun. Dan pastinya Marquez telah banyak meraih juara dunia di musim lalu ataupun di tahun-tahun sebelumnya. Ketika dia masih muda pun dia baru masuk ke MotoGP dia sudah Jurdun gitu. Dan Marc Marquez merupakan salah satu rider tersukses di MotoGP selain Valentino Rossi. Daripada itu Marc Marquez ini ingin sekali meraih gelar ke-9. Daripada itu dia punya rencana besar untuk meraih gelar juara dunia 2025 ini. Apalagi perjuangan dari Marc Marquez itu lumayan pilu kayak film. Maksudnya berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Maksudnya ketika bersenang-senang dulu terus pesakitan jadi perform lagi. Sekarang kan waktu di Honda kan raih gelar juara masih muda gitu kan ya, udah masuk tuh udah termuda, udah bisa Jurdun. Terus setelahnya udah banyak Jurdun malah motornya bapuk gitu. Jadi itulah. Tapi sekarang ini jadi senang, sakit, bangkit lagi kayaknya Marquez. Daripada itu gitu ya. Dia adalah salah satu rider yang memang ingin keluar dari keterpurukannya. Perjuangan dari Marc Marquez untuk kembali ke top performanya memang itu sangatlah sulit. Marquez mengalami tahun-tahun yang mengenaskan di Honda gitu ya, dilempar motor sendiri, terus dia murung terus gitu ya, tidak bersemangat seperti dunia mau kiamat gitu mungkin ya Marc Marquez ini. Daripada itu dia sudah tim Hondanya ya begitu gitu, dan dia ingin perform tapi malah cedera gitu, itu kan suwe gitu ya. Daripada itu Marquez memutuskan keluar dari Honda dan dia harus adaptasi dengan motor baru di Gresini Racing. Tapi karena memang dia adalah super pengalaman dan pengalamannya yang tidak tertandingi, dia langsung bisa klop ataupun bisa menyatu dengan GP23 yang dia pakai tahun lalu. Itulah GP23 aja udah seperti itu, udah
udah bisa mengalahkan rider-rider 23 lainnya gitu maksudnya. Mengalahkan rider yang pakai GP23, apalagi sekarang GP24 ditambah hybrid dan juga ambisinya yang sangat besar, itu kita akan menantikan itu ya persaingan yang ketat. Dan juga tim pabrikan ini nanti, jadi supaya tidak Ducati Cup mulu, kita akan lihat tim pabrikan VST pabrikan lainnya. Dan momen kebangkitan Marc Marquez adalah ketika dia gaya gini, dia juara 1 tuh kayak gini gitu ya. Itu momen kebangkitan dia ketika di race ini. Dia memenangkan 1 balapan di tahun lalu. Marquez juga meraih beberapa podium di tahun lalu dan dia juga. Dan ini menunjukkan bahwa Marquez telah kembali ke performa terbaiknya seperti di Honda. Dan ini merupakan hal yang sangat dinantikan dari Marc Marquez yang alien telah kembali gitu ya. Jadi akan persaingan tuh akan ketat, enggak jadi Ducati Cup lagi. Maksudnya Ducati ini kedatangan juara dunia yang banyak, ditambah Pecco yang memang dia di performa terbaiknya, dan ditambah tim pabrikan juga semakin kuat yang lain, jadi lagi berkembang seperti itu. Kita akan lihat seperti apa nanti. Dan apakah Marc Marquez akan bisa meraih gelar ke-9-nya di tahun ini? Kita tunggu saja aksinya, oke? Dan kita akan melihat aksi Marquez yang sangat luar biasa tahun ini dengan rider-rider top lainnya di MotoGP. Daripada itu, agar membuat saya semakin semangat untuk membuat konten seputar MotoGP, jangan lupa ya untuk tinggalkan like, komen, dan juga subscribe. Komen tentang bagaimana nih ya Marquez apakah bisa atau tidak gitu ya untuk meraih gelar ke-9-nya. Menurut kalian seperti apa nih gitu, Marquez bisa atau enggak? Seperti apa komentarnya? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita diskusi saja, oke? Tentunya jangan lupa juga untuk subscribe juga ya, nyalakan loncengnya, lonceng notifikasi. Karena setiap saya upload agar tidak ketinggalan menjadi yang tercepat secepat kilat. Daripada itu jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komen, share gitu. Like dan komen dan di-share gitu maksudnya, supaya video ini menyebar ke pecinta MotoGP lainnya seperti bapak-bapak, om-om, dan juga yang lainnya. Kita akan membahas komunitas MotoGP terbesar di Indonesia. Gabunglah dengan keluarga kita dengan cara subscribe, oke? Terima kasih yang sudah menonton sampai detik ini, Kang Mas, bapak-bapak, dan juga om-om yang keren di sana. Sehat-sehat buat keluarga di sana juga. Dan sampai jumpa kembali di video pembahasan MotoGP berikutnya yang seru dan banyak ini banyak penjelasan yang mungkin cukup detail dan juga sedikit menghibur gitu. Mau menghibur atau tidak itu ya semoga aja terhibur gitu ya. Semoga saja canda-candaan dari saya ini tidak dimasukkan hati, karena itu cuma candaan biar tidak boring membahas MotoGP seperti itu ya. Oke. Terima kasih, sampai jumpa kembali di video pembahasan GP berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.